Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa Kepolisian Resor Kota Bogor menggelar kegiatan sosialisasi yang mengintegrasikan pesan anti narkoba dengan kampanye keselamatan berkendara bagi para pelajar di berbagai sekolah di Kota Bogor melalui program Police Goes to School. Inisiatif ini merupakan upaya proaktif kepolisian dalam menanamkan kesadaran akan bahaya narkotika serta pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak usia dini sebagai langkah preventif untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan Police Goes to School ini, anggota kepolisian secara interaktif menyampaikan materi terkait dampak buruk penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental, serta konsekuensi hukum yang dapat menjerat para penggunanya. Selain itu, para pelajar juga diberikan pemahaman mendalam terkait peraturan lalu lintas, tata cara berkendara yang aman, serta risiko kecelakaan yang dapat terjadi akibat kelalaian dan pelanggaran. Pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi ini disesuaikan dengan karakteristik pelajar, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, metode yang menarik, serta melibatkan sesi tanya-jawab dan diskusi interaktif. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan membekas dalam benak para siswa, sehingga diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah maupun keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mempromosikan keselamatan berkendara. Program Police Goes to School yang menggabungkan sosialisasi anti narkoba dan keselamatan berkendara ini merupakan wujud komitmen Polresta Bogor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan generasi muda. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelajar di Kota Bogor dapat terhindar dari bahaya narkoba, serta memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan taat hukum. Dari Humas Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, personel Polres Madiun yang dipimpin langsung oleh Kapolres Madiun, AKBP Muhammad Zainur Rafiq, melaksanakan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi damai dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang digelar di depan Pendopo Ronggo Jemeno, Caruban, Kabupaten Madiun pada Kamis pagi. Aksi damai yang diikuti kurang lebih 310 orang dari berbagai elemen serikat pekerja dan buruh, diantaranya SBMR, Serikat Buruh Madiun Raya, dan FSBI Madiun, Federasi Serikat Buruh Independen, yang berlangsung dengan tertib, damai, dan kondusif. Polres Madiun mengerahkan ratusan personel selama aksi berlangsung. Polri menyiapkan sejumlah personel yang melaksanakan pengamanan dan pengawalan dalam aksi damai rekan buruh pada peringatan May Day. Kapolres Madiun mengimbau kepada seluruh buruh yang terlibat untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum, sebab Polri ingin memastikan bahwa Hari Buruh ini diperingati dengan penuh damai dan tanpa ada insiden yang merugikan. Keberhasilan pengamanan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk kalangan masyarakat dan serikat buruh. Perwakilan serikat pekerja juga mengungkapkan apresiasi atas keterlibatan aparat dalam mengawal kegiatan. Kehadiran personel kepolisian dinilai memberikan rasa aman serta menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara terbuka dan damai. Dengan sinergi yang baik antara kepolisian, buruh, dan masyarakat, peringatan May Day di Kabupaten Madiun tahun 2025 ini menjadi momentum positif dalam memperkuat stabilitas, solidaritas, dan semangat kebersamaan di tengah keberagaman aspirasi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan siswa Taman Kanak-Kanak Mutiara Al-Madani melakukan kunjungan edukasi dengan penuh antusias ke markas Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dini kepada anak-anak mengenai tugas pokok dan fungsi Korps Brimob Polri, serta memperlihatkan secara langsung berbagai peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Kedatangan rombongan TK Mutiara Al-Madani disambut hangat oleh jajaran personil Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Jambi yang dengan sabar dan ramah menjelaskan berbagai aspek tugas Brimob kepada para siswa. Melalui interaksi yang menyenangkan, anak-anak diperkenalkan pada peran Brimob dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menanggulangi berbagai bentuk ancaman keamanan. Salah satu daya tarik utama dalam kunjungan edukasi ini adalah kesempatan bagi para siswa untuk melihat secara langsung berbagai peralatan dan perlengkapan khusus yang digunakan oleh Korps Brimob Polri. Dengan didampingi oleh personil yang bertugas, anak-anak TK dapat mengamati dari dekat kendaraan taktis, perlengkapan perorangan, hingga alat-alat khusus lainnya yang memberikan pengalaman belajar yang konkret dan berkesan. Kegiatan kunjungan edukasi ini tidak hanya menjadi sarana pengenalan profesi kepolisian sejak usia dini, tetapi juga bertujuan untuk membangun citra positif Polri di mata anak-anak. Melalui interaksi yang humanis dan edukatif, diharapkan dapat tumbuh rasa kepercayaan dan kedekatan antara generasi muda dengan aparat kepolisian, serta menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan cinta tanah air. Kunjungan TK Mutiara Al-Madani ke Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Jambi ini diharapkan dapat memberikan manfaat edukatif yang signifikan bagi para siswa TK, memperluas wawasan mereka tentang peran dan tugas kepolisian khususnya Korps Brimob dalam menjaga keamanan negara dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian Polri dalam mendekatkan diri dengan masyarakat, termasuk melalui pendidikan generasi penerus bangsa. Dari tim Humas Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, personel Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2025 menggelar aksi sosial yang menyentuh hati dengan memberikan layanan cukur rambut gratis kepada anak-anak di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Inisiatif ini disambut antusias oleh masyarakat setempat, terlihat dari puluhan anak yang dengan tertib mengantri untuk mendapatkan potongan rambut dari para personel. Kegiatan cukur rambut gratis ini bukan hanya sekedar memberikan pelayanan praktis, namun juga menjadi wujud nyata upaya Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dalam mendekatkan diri dengan warga Papua, khususnya anak-anak. Melalui interaksi yang hangat dan bersahaja, diharapkan terjalin kedekatan emosional yang dapat membangun kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat. Layanan cukur rambut gratis ini juga merupakan implementasi dari pendekatan humanis yang menjadi salah satu pilar utama Operasi Damai Kartens 2025 dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Satgas Ops Damai Kartens 2025 berupaya menyeimbangkan antara aspek keamanan dengan sentuhan kemanusiaan, menunjukkan bahwa kehadiran aparat tidak hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Antusiasme anak-anak Puncak Jaya dalam mengikuti kegiatan cukur rambut gratis ini menjadi indikasi keberhasilan Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dalam membangun komunikasi yang baik dan diterima oleh masyarakat. Kegiatan sederhana namun bermanfaat ini diharapkan dapat memperkuat citra Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta menanamkan kesan positif di benak generasi muda Papua. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional, personel Batalion C Pelopor Satuan Brigade Mobil atau Sat Brimob Polda Nusa Tenggara Barat menggelar latihan menembak bersama dengan personel Polres Bima Polda NTB pada Kamis pagi. Kegiatan ini menjadi wadah sinergitas antara dua satuan kepolisian dalam mengasah keterampilan taktis yang krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Latihan menembak yang berlangsung di lapangan tembak Markas Komando Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda NTB ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bima Polda NTB AKBP Eko Sutomo, didampingi oleh Wakil Komandan Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda NTB AKP Agung Budi Laksono. Kehadiran pimpinan kedua satuan ini menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan latihan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
Suara tembakan yang memecah keheningan lapangan menjadi representasi fokus dan ketelitian setiap personel yang tengah berlatih. Berbagai teknik menembak dipraktikkan secara intensif, mulai dari sikap berdiri, berlutut, hingga tiarap. Dilakukan dengan sasaran yang telah ditentukan untuk menguji akurasi. Latihan ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur ketepatan bidikan, tetapi juga melatih kecepatan reaksi, ketenangan dalam tekanan, serta kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi lapangan yang dinamis. Bersamaan dalam latihan menembak ini semakin mempererat soliditas dan sinergitas antara Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda NTB dengan Polres Bima Polda NTB. Melalui interaksi dan saling berbagi pengalaman, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih mendalam terkait tugas dan tantangan yang dihadapi masing-masing satuan. Sinergi yang kuat ini diharapkan bermuara pada pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, serta menjadi bukti nyata komitmen kedua institusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bima dengan personel yang selalu siap dan terlatih. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.